Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ketua Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo beserta seluruh jajaran di PDM, semuanya yang saya hormati, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan lembaga, majelis, ortom, jamaah semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di majelis taklim yang insya Allah penuh rahmat ini dalam rangka kajian rutin Ahad pagi di Wonosobo ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita tentang zakat pagi hari ini. Tetapi sebelum zakat mungkin saya bicara kaitannya dengan Ramadan dulu. Karena ada kaitannya dengan waktu subuh yang berubah. Kemarin sebelum tanfid dikeluarkan banyak yang telepon, Pak Tasir gimana salat subuh kita? Saja biasanya molor 30 menit gitu kan. Molor 8 menit protes gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa waktu subuh berubah? Pertanyaannya, apakah agama bisa berubah? Apakah syariah bisa berubah? Kalau waktu subuh berubah, di mana sisi agama yang bisa berubah? Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah nyaris tidak pernah bicara angka. Itu yang dipahami. Al-Quran dan Sunnah nyaris tidak pernah bicara angka. Persoalannya kalau Bapak Ibu Quran Sunnah tidak bisa bicara angka, sementara ibadah dalam Islam mayoritas bagian besarnya terkait dengan waktu, bagaimana Bapak Ibu bisa menempati waktu ketika waktu tidak berupa angka? Ya coba. Subuh itu nggak pernah Allah menyebut angka waktu subuh. Yang ada adalah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Itulah syariat. Bahwa waktu subuh adalah waktu fajar. Ciri-cirinya ketika Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana benang hitam, mana benang putih. Lu jam berapa itu? Nah, ini syariah. Sehingga syariah Bapak Ibu kalau belum diterjemahkan dalam fikih, Bapak Ibu sulit untuk mengamalkan. Jadi syariah sebelum ada pemahaman oleh ulama, kita masih susah untuk mengamalkannya. Lah pemahaman terhadap syariah inilah yang namanya fikih Bapak Ibu. Maka syariah tidak mungkin berubah, tetapi yang berubah adalah pada fikihnya. Apa bedanya fikih dengan syariah? Sebelum mungkin nanti zakat sedikit aja di belakang akhir ya. Saya perlu menyampaikan ini karena Bapak Ibu, saya katakan di awal di beribadah dalam Islam hampir semua terikat dengan waktu. Tetapi Bapak Ibu harus paham, tidak mudah memahami waktu. Kalau saya tanya Bapak Ibu nanti malam jam 7 malam, itu hari Ahad atau hari Senin? Kalau sekarang ini hari apa ya sekarang ini? Hari Ahad. Kalau nanti malam jam 7, itu Ahad atau Senin Bapak Ibu? Senin. Kalau Bapak Ibu buat undangan acara nanti malam jam 7, bunyinya Ahad atau Senin?
Nah, coba, coba. Tadi awal sepakat Bapak Ibu bahwa nanti malam jam 7 adalah hari Senin. Tapi begitu saya tanya, kalau Bapak Ibu nanti malam ada undangan acara, pengajian misalnya nanti malam, acaranya jam 7, bunyi undangannya Senin atau Ahad? Nah, kalau gitu Ahad atau Senin nanti malam jam 7? Nah, baru menentukan pada detik yang sama aja Bapak Ibu sudah berbeda. Yang sebagian menyebut Ahad, sebagian menyebut Senin. Yang awalnya menyebut Ahad berubah menjadi hari Senin. Itulah waktu Bapak Ibu. Tidak mudah untuk dipahami. Tidak mudah untuk dipahami. Makanya tidak usah heran kalau kemudian suatu ketika kita menentukan tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan berbeda. Bukan ada niat kepengen berbeda, enggak ada. Tidak karena maksud politik beda, enggak ada sama sekali. Ketika ada ulama kemudian memutuskan hari awal Ramadan berbeda, Idul Fitri berbeda, sama sekali tidak ada niatan sedikit pun dari ulama untuk berbeda. Yang ada adalah bingung bareng. Ya, yang ada adalah bingung bareng. Yang Muhammadiyah bingung, NU juga bingung. Apalagi dalam hal tertentu kita menggunakan matahari, dalam tertentu kita pakai bulan. Maka saya akan bicara sedikit tentang waktu, biar Bapak Ibu kita semuanya paham bagaimana sulitnya memahami waktu. Ditambah lagi sampai detik ini umat Islam belum ada kata sepakat definisi tanggal 1 Bapak Ibu. Lucu kan? Ya. Ramadan 1 bulan, Syahrul Ramadan. 1 bulan harus mulai tanggal 1, tidak boleh tanggal 2. Tapi kok kadang yang sekarang mulai hari ini, yang satu mulai besok. Keduanya ngaku satu-satu, keduanya sama-sama aku 1 Ramadan. Kalau sampai 1 Ramadan yang mestinya hanya 1 kali, kok bisa terjadi 2 kali, yang sekarang atau yang besok? Kira-kira mana yang benar Bapak Ibu? Apa mungkin 1 Ramadan 2 kali? Tidak mungkin. Tapi sering terjadi 1 Ramadan 2 kali, 1 Syawal 2 kali. Kenapa terjadi Bapak Ibu? Kok bisa terjadi tanggal 1 kok 2 kali? Ya karena bulan tidak bisa ngomong lah, gampang jawaban. Itu jawaban paling gampang. Bulan tidak bisa ngomong. Dan tadi sekali lagi sampai sekarang umat Islam belum ada kata sepakat apa tanggal 1. Bayangkan 15 abad umat Islam hanya membahas apa tanggal 1 belum ketemu sampai sekarang. Tanggal 1 hanya kompak di kalangan PNS itu. Apa tanggal 1 adalah gajian, selesai gitu. Tapi atau kita mau ikut orang Jawa, alisnya tanggal sepisan gitu ya. Ya. Kalau kita ikut orang Jawa, alisnya tanggal sepisan, jelas kita keliru. Karena tanggal sepisan menurut paham Jawa bahwa itu adalah gambaran alis yang terbaik, itu sudah tanggal 4, Bu. Jadi kalau kita puasa nunggu alisnya tanggal pisan, itu sudah terlambat 4 hari dalam berpuasa. Keliru juga gitu kan. Maka lalu apa tanggal 1, sekali lagi sampai sekarang umat Islam belum ada kata sepakat. Apa itu tanggal 1? Menurut Muhammadiyah tanggal 1 adalah wujudul hilal. Hilal wujud. Hilal muncul di atas ufuk. Hilal adalah apa? Tanggal 1, istilah tanggal 1 dalam kalender Hijriah hilal. Kalau tengah-tengah apa Bu? Apa Bapak? Kalau tanggal 1 hilal, kalau bulan tengah-tengah tengah badrun ya. Badrun. Nah, Bapak Ibu nggak pernah
baca syair jadi nggak kenal badrun, tola'al badru alaina. Orang tahu syairan jadi nggak ngerti, nggak mengenal tola'al badru alaina ini. Makanya Nabi digambarkan bagaikan bulan purnama, tola'al badru alaina atau asyraqal badru alaina wajibah syukur alaina maza'a lillahi kan itu. Syairnya orang Yasrib, saking gembiranya Kanjeng Nabi dan sahabat kerso hijrah dari Mekah ke Madinah atau sampai Yasrib, maka Nabi dan sahabat disambut dengan syair oleh orang Madinah dengan ungkapan syair tola'al badru alaina. Jadi Nabi digambarkan bagaikan bulan purnama saking indahnya gitu kan, saking indahnya. Maka tola'al badru alaina atau asyraqal badru alaina. Bulan purnama telah terbit, bulan purnama telah hadir di tengah-tengah kita, maka wajib bersyukur kita atasnya, kan gitu. Dipakai oleh NU untuk menyambut kehadiran Pak Kiai kan gitu kan. Pak Kiai datang berdiri sambil tola'al badru alaina. Pejabat datang berdiri menyebut syair tola'al badru alaina. Itu. Jadi itu sebenarnya pengambilan tradisi dari kultur di Madinah waktu itu. Nah, kalau Muhammadiyah kan nggak ngerti tola'al badru alaina. Oh paling-paling kata sir teko paling beda gitu kan. Tidak ada pengambilan tradisi kultur lalu ke masa sekarang. Sehingga kalau di Muhammadiyah apa tafsir teko ben lan kok teko dhewe. Saking egaliternya kan gitu kan. Kemudian diambil ketika bayi lahir. Bayi lahir juga bagaikan kelahiran Kanjeng Nabi di Madinah, kehadiran Kanjeng Nabi di Madinah. Ketika akikah di muter-muter sambil asyraqal badru alaina. Karena sang bayi bagaikan bulan purnama yang akan menyinari kita semua dalam keadaan yang sangat menyejukkan. Maka asyraqal badru alaina. Orang Jawa menyebutnya sebagai serakalan kan gitu ya. Jadi serakalan atau serokolan gitu. Dari kata asyraqal badru alaina. Bahwa bulan purnama telah terbit di tengah-tengah kita. Lawa Muhammadiyah atau serokolan jadi nggak pernah serokolan, nggak pernah berjanjian ya. Padahal mestinya Muhammadiyah harus terima kasih pada berjanji. Karena kitab inilah yang banyak menyebut kata Muhammadiyah. Jadi walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah Allah itu. Orang ono NU nih ya orang adanya Muhammadiyah jadi walama aradallahu ta'ala walama lanalikane arada badhe ngresake sapa Allah taala ibraza melahirkan menapa al haqiqatul Muhammadiyah hakikat Nur Muhammad. Nah, jadi kata Muhammadiyah ada di sana lah. Tapi Bapak kan mudeng kalau di sana ada Muhammadiyah ya. Lah kota-kota NU kalau pas berjanjian ngerti sing ana Muhammadiyah jadi waca gitu kan. Tapi Bapak Ibu nggak ngerti kalau nggak diwaca karena apa? Orang mudeng. Jadi di kadang-kadang salah bareng antara NU Muhammadiyah menyangkut karya sastra. Yang satu berlebihan, yang satu yang satu kebablasan, yang satu babar belas itu. itu jadi yang satu kebablasan, yang satu babar belas, yang satu berlebihan bahwa itu seolah-olah ada ritual, seolah semacam kitab suci gitu, yang sakral gitu, sehingga demikian berlebihan mereka menempatkan sastra itu, kitab itu, sementara yang satu babar belas, malah langsung divonis kulu binatin dolalah gitu kan. Langsung divonis kulu binatin dolalah wa kulu dolatin finnar gitu. Akhirnya kemudian kaum Puritan menjadi miskin kreativitas budaya. Gitu. Padahal umat Islam adalah umat yang paling miskin budaya, gitu.
Apalagi budaya yang berupa benda. Islam nggak ada yang bisa dibanggakan. Cina kuno menghasilkan Great Wall, tembok raksasa Cina. Mesir kuno menghasilkan Sphinx, piramid. Buddha menghasilkan Borobudur. Hindu menghasilkan Prambanan. Pertanyaannya, apa karya umat Islam? Nah, masjid mana yang jadi kebanggaan semua orang? Nah, jadi kalau udah menyangkut karya benda, umat Islam itu paling miskin, gitu. Paling nggak punya. Gitu. Jadi karya budaya yang bersifat benda itu nggak ada. Kita kalah jauh dengan umat lain. Yang karya benda nggak punya, yang karya sastra dibid'ahkan, gitu kan. Lalu semakin miskin aja umat Islam dalam hal kreativitas budaya. Jadi yang karya benda nggak punya, yang sastra dibid'ahkan. Nah, tapi tadi yang satu kebablasan, yang satu bablas karena membid'ahkan. Akhirnya miskin, semakin miskin karya kreativitas budaya di kalangan umat Islam. Maka bagaimana menempatkan karya sastra tidak berlebihan sebagai sesuatu yang sakral, tapi juga tidak disentuh sama sekali sebagai sebuah karya intelektual, karya sastra. Ya tempatkan sebagai sebuah sastra. Tidak lebih dari itu. Kaum modernis nggak bisa menciptakan karya secanggih Barzanji. Nggak ada lah, itu kan. Kaum modernis tidak bisa membuat karya secanggih Tiba, gitu ya. Sebuah karya walaupun itu campur antara mitos dan historis, tapi bisa disairkan, bisa dilakukan. Itu tidak gampang membuat itu. Nah, kalau kemudian tidak dirawat, siapa yang bisa merawat karya sastra umat Islam? Ini tentu mungkin perlu dibaca ulang bagi warga Muhammadiyah, gitu ya. Bagaimana menempatkan sesuai dengan proporsinya. Sebaik suka. Tapi namanya karya sastra berlebihan biasa. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, foko nurin. Namanya juga bahasa sastra, bukan bahasa hukum. Coba ibu-ibu yang dulu belum ada WA, buka ulang surat-surat cinta suami itu, kalau masih ada itu kan. Pasti berlebihan. Kaulah segalanya kan musyrik itu. Kaulah segalanya kan musyrik itu. Terus Allah di mana gitu kaulah segalanya. Kan musyrik itu. Tapi kan nggak terasa karena apa? Karena karya sastra. Itu. Kaulah segalanya. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu kan. Itu kan berlebihan. Tapi itulah bahasa sastra, bahasa cinta. Sama dengan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, foko nurin. Bagaimana seorang yang begitu cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu dia menggambarkan anta syamsun, engkaulah matahari, anta badrun, engkaulah bulan purnama, engkaulah cahaya, cahaya di atas cahaya. Itulah bahasa sastra. Tapi sekali lagi, kemudian sifat berlebihanlah itu yang kemudian diserang pakai kulub binatin dolala. Walaupun kemudian dia diadopsi menjadi tradisi penyambutan orang penting sebagai bentuk penghormatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Madinah kepada Kanjeng Nabi dan sahabat pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, kan gitu. Sehingga syair itu menjadi sangat populer. Dan umat Islam kaya sekali dalam karya sastra. Makanya kalau begitu masuk bulan Maulid ada dua sastra yang paling banyak dibaca yang tergabung dalam Majmu'atul Mawalid. Di sana ada dua syair besar, Maulidul Barzanji dan Maulidul Tibai. Kalau yang Maulidul Barzanji
terkenal yang di berjanjian, kalau yang mau dibai namanya dibaan. Nah, kalau di Wonosobo yang ngetop itu berjanji nopo dibaan. Orang mudeng lah ya, orang mudeng. Wong ora tau maca ya, orang mudeng kabeh. Bapak Ibu. Itulah Badrun. Tapi kalau tanggal 1 namanya hilal. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai sekarang umat Islam belum ada kata sepakat apa tanggal 1. Kalau di Muhammadiyah tanggal 1 adalah wujudul hilal. Asal hilal muncul di atas ufuk berapapun derajatnya, dalam pandangan Muhammadiyah itu sudah tanggal 1. Tapi bagi NU bukan. Tanggal 1 bukan wujudul hilal, tapi imkanur ru'yah. Kemungkinan bulan dapat dilihat mendasarkan hadis pada sumu liru'yatihi faftiru liru'yatihi, berpuasalah kamu kalau melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah berapapun derajatnya asal bulan sudah di atas ufuk namanya tanggal 1. Nah pertanyaannya apa tanggal 1? Bulan di atas ufuk atau bulan dapat dilihat Bapak Ibu? Apa pengertian tanggal 1? Apakah bulan di atas ufuk atau bulan dapat dilihat? Nah, sampai sekarang belum ketemu di antara dua ini. Lah repotnya bulan muncul belum tentu dapat dilihat. Di sinilah terjadi perbedaan tanggal 1 baik Ramadan maupun Syawal karena bulan muncul belum tentu dapat dilihat. Kira-kira Ramadan tahun ini besok ini yang Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 13 April, besok kira-kira sama atau beda Bapak Ibu? Nah, besok kira-kira sama atau beda? Nah, Bapak Ibu harus tahu kapan sama, kapan beda. Insya Allah besok adalah sama. Walaupun kalau menyebut sama itu ya Muhammadiyah, NU, pemerintah itu sama. Karena sebulat apapun 3 mainstream ini, tetap nanti ada kelompok-kelompok kecil yang beda. Karena apa? Punya cara yang berbeda, cara menentukan tanggal 1. Ada sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, tanggal 1 rumusannya sederhana. 5 hari setelah Idul Fitri tahun lalu. Nah, itu mesti tanggal 1. Pokoknya nggak usah pusing-pusing. Kemarin hari apa, ditambah 5 hari ketemu tanggal 1, selesai. Orang urusan Muhammadiyah, orang urusan pemerintah. Pokoknya rumusnya tanggal 5 ketemu tambah 5 ketemu tanggal 1. Lain lagi, yang satu lagi menentukan tanggal 1 dengan gelombang air laut, gelombang pasang. Karena gelombang pasang sangat tergantung pada posisi bulan. Sehingga ketika gelombang pasang paling tinggi itulah tanggal 1. Sehingga akhir bulan mereka sudah nongkrong di tepi laut. Gitu. Bukan untuk wisata, untuk mengamati gelombangnya paling tinggi atau masih ada yang lebih tinggi lagi. Persoalannya apa ukuran gelombang paling tinggi? Gitu. Kalau ternyata sekarang paling tinggi, besok puasa, nah itu besok tinggi lagi, gitu kan? Ya. Jadi kelompok ini tetap ada. Maka sebulat apapun Muhammadiyah, NU dan pemerintah, tetap aja ada kelompok kecil yang berbeda. Karena sampai sekarang kita belum ada kata sepakat apa definisi tanggal 1. Kalau Bapak Ibu besok kira-kira sama atau beda, bisa dilihat dari berapa derajat posisi bulan pada akhir Syakban. Dan PP Muhammadiyah sudah ada kan di situ. Berapa ketemu derajat Bapak Ibu? Di akhir bulan Syakban besok posisi bulan sudah posisi tanggal 3. Karena tanggal 3 hampir pasti besok kita adalah sama. Kenapa sama? Karena ketika bulan muncul belum mesti dapat dilihat. Berapa derajat
bulan muncul tapi hampir tidak mungkin bisa dilihat. Sudah muncul tapi belum dapat dilihat. Berapa derajat? Ulama lalu membuat keputusan. Posisi bulan sudah muncul tapi hampir pasti belum dapat dilihat adalah ketika bulan pada posisi di bawah 2 derajat. Nah, jadi ketika di bawah 2 derajat kemungkinan kecil bulan dapat dilihat. Tapi menurut Muhammadiyah sudah tanggal 1. Nah disinilah kalau misalnya suatu ketika akhir bulan Sya'ban ketemu bulan 1,5 derajat, wah ini alamat beda ini. Menurut Muhammadiyah sudah tanggal 1, menurut NU pemerintah pasti belum tanggal 1, kecuali berhasil melihat bulan. Maka kalau besok ketemu 3 derajat, hampir pasti kita sama, karena sudah di atas 2 derajat. Sudah 3 derajat kok ternyata ru'yah bulan belum dapat dilihat, kok mendung. Nah itu kan. Mendung atau hambatan lain lah ya. Setahu saya belum pernah namanya ru'yah itu berhasil. Saya kan hampir tiap tahun saya ikut untuk tingkat provinsi. Dari tahun berapa terus gitu, belum pernah namanya ru'yah itu berhasil. Walaupun ketika ru'yatul hilal itu udah hisab lebih dulu gitu. Jadi sebenarnya de facto-nya penentunya ya hisab itu gitu. Tapi hadisnya kan sumu li ru'yatihi. Jadi kalau ingin semuanya hisab, hadis ini dihilangkan. Wani napa mboten kira-kira. Jadi kalau ingin semuanya hisab seperti Muhammadiyah, hadis ini di-cancel ya, di-cancel. Hadis ini di-delete lah ya, di-delete itu. Persoalannya siapa yang berani meng-cancel hadis? Maka sampai sekarang ya kita masih menggunakan itu. Itulah yang kemudian kita beda karena beda definisi tanggal 1. Yang satu ru'yatul hilal, yang satu imkanur ru'yah. Lah bulan muncul belum tentu dapat dilihat. Pada berapa derajat bulan muncul belum dapat dilihat? Di bawah 2 derajat. Dari mana angka 2 derajat? Ijtihad ulama lewat para ahli astronomi dan ilmu falak. Allah dan Nabi tidak pernah menempatkan posisi bulan 2 derajat sebagai standar dapat dilihat. Menentukan 2 derajat Nabi adalah ilmu pengetahuan, bukan Al-Quran dan Sunnah. Kan sekali lagi Al-Quran Sunnah nyaris tidak pernah bicara angka. Tapi kalau menungso nggak ada angka, bingung Bapak Ibu. Harus ada angka biar jelas. Waktu subuh jam 4.36 misalnya. Itu kan angka, tapi nggak ada dalam Quran dan hadis. Jadi Bapak Ibu bid'ah itu ya. Nggak ada angka subuh jam samene ora ono. Jadi kalau Bapak Ibu mau benar-benar sesuai Quran hadis, setiap pagi harus nongkrong di halaman untuk melihat benang hitam dan benang putih. Kapan mulai bisa dibedakan? Lah rekoso. Gitu kan. Rekoso caranya. Maka dirumuskanlah waktu kapan benang hitam, benang putih bisa dibedakan. Muncullah ilmu falak, tetapi namanya ilmu semuanya adalah penafsiran, perkiraan. Maka kalau syariah itu mutlak benar, tapi kalau fikih itu relatif. Makanya waktu subuhnya beda. Yang satu minus 20 derajat, yang satu minus 18 derajat. Sehingga yang minus 18 derajat sekarang molor 8 menit. Mana yang benar waktu subuh? Minus 18 derajat atau minus 20 derajat? Podo ora ngartine. Karena apa? Matahari tidak bisa ngomong juga gitu. Tapi kalau nggak ada angka, Bapak Ibu bingung. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga Ramadan besok insya Allah kita sama. Karena posisi bulan dari hasil hisab sudah pada posisi 3 derajat. Sehingga yang teori imkanur ru'yah sekalipun sudah mantap, karena sudah di atas 2 derajat. Sehingga besok kita sama. Dan kita mungkin nanti akan beda tahun 2023. Ya.
Insya Allah kita akan beda tahun 2023. Semoga sebelum Ramadan 2023 ulama sudah sepakat apa definisi tanggal 1. Sehingga tidak ada perbedaan gitu. Karena kan nggak enak apa namanya sebelah masih puasa kita sudah pesta 1 Syawal gitu kan. Mau menghidangkan makanan kok sebelah masih puasa gitu. Tidak kok, sudah tanggal 1 yang menurut kita adalah haram untuk berpuasa. Tapi itulah Bapak Ibu, kita masih beda karena tidak mudah memahami waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beda definisi tanggal 1 antara Muhammadiyah dan NU yang sampai sekarang belum bisa disatukan. Tiap tahun ulama seluruh dunia kumpul untuk membahas kalender Hijriah. Jadi bukan berarti ulama mengabaikan, tiap tahun kumpul untuk membahas kalender Hijriah. Begitu sama kalender Hijriah sepakat, ketemulah, lahirlah kalender Hijriah. Sehingga Muhammadiyah ketika membuat kalender 2 sekaligus, Hijriah dan Miladiyah. Tapi begitu sampai apa tanggal 1, semua sepakat dalam perbedaan. Nah itu repotnya di situ gitu. Begitu sampai definisi tanggal 1 sudah kita agree in disagreement. Kita setuju dalam perbedaan. Yang satu wujudul hilal, yang satu imkanur ru'yah sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau ada perbedaan penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan, bukan Muhammadiyah kepengen beda dengan pemerintah, sama sekali bukan. Bukan Muhammadiyah pengen beda dengan NU atau dengan pemerintah, sama sekali ya, enggak ada. Semuanya itu karena kesulitan kita berada pada posisi sama-sama bingung. Bingung bareng karena bulan tidak bisa ngomong tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah betapa sulitnya menentukan waktu. Seperti tadi Bapak Ibu katakan, malam jam 7 hari Ahad atau Senin. Kalau nanti malam hari Ahad atau Senin, tergantung kalender yang kita pakai. Kenapa kalender yang kita pakai berbeda? Karena masing-masing kalender berbeda kapan hari dimulai. Ya. Jadi masing-masing berbeda untuk menentukan kapan hari dimulai. Kalau dalam kalender Miladiyah atau Masehi, hari dimulai jam 00 tengah malam. Begitu 00 tengah malam, baru berubah hari baru. Maka menurut kalender Miladiyah, nanti malam jam 7 masih hari Ahad. Sementara dalam kalender Hijriah, dalam Islam, hari dimulai begitu matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam, itulah hari baru. Maka nanti malam jam 7, menurut kalender Hijriah, sudah hari Senin. Bayangkan pada detik yang sama diberi nama yang berbeda. Yang satu menyebut Senin, yang satu menyebut Ahad. Mana yang benar? Nah, bagi waktu tidak urusan dengan penamaan. Tetapi kalau nggak diberi nama, masyarakat bingung. Kemudian waktu itu tak terbatas Bapak Ibu. Kalau saya tanya, kalender Hijriah sekarang 1442. Miladiyah tahun 2021. Saya tanya Bapak Ibu, berapa umur waktu? Berapa umur waktu? Nggak bisa jawab kan? Artinya waktu itu tak terbatas Bapak Ibu. Waktu itu tak terbatas, sementara menungso adalah makhluk yang terbatas. Yang terbatas tidak mampu memahami yang tak terbatas secara sempurna. Maka wajar manusia tidak bisa memahami waktu secara sempurna karena manusia tidak sempurna. Karena waktu tak terbatas, tidak mungkin bisa dipahami kalau tidak diberi batasan.
Maka kemudian menungso membuat batasan waktu. Apa batasannya Bapak Ibu? Ada 1 detik, ada 1 menit, ada hari, ada nama hari, nama bulan, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Itu adalah batasan menungso terhadap waktu, biar waktu bisa dipahami. Kalau Bapak Ibu dapat undangan pagi ini, ketika undangannya berbunyi undangan pengajian hari Ahad, pripun jenengan? Bingung kan? Ahad jam piro? Nah itu. Ketika disebut Ahad jam sekian, baru Bapak Ibu paham. Kenapa dibatasi pakai angka? Dengan batasan angka, Bapak Ibu menjadi paham kapan saya harus datang ke masjid untuk ikut pengajian. Itu namanya batasan waktu. Maka kita diberi batasan waktu biar waktu bisa dipahami. Demikian juga dalam beribadah Bapak Ibu. Dalam beribadah, tadi jam berapa waktu subuh? Quran hadis tidak pernah bicara angka. Yang ada adalah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ketika Bapak Ibu bisa membedakan mana benang putih dan benang hitam, itulah waktu subuh. Jadi kalau Bapak Ibu berdebat waktu subuh itu minus 20 derajat atau minus 18 derajat, ben ora padu, monggo besok pagi rame-rame di halaman bawa benang hitam dan benang putih, bawa tali berwarna hitam dan tali berwarna putih dengan penelengi bareng-bareng, ya. Dengan penelengi bareng-bareng di halaman, sampai semua lampu dimatikan, jangan dinyalakan. Semua lampu dinyalakan, kemudian menelengi bareng-bareng. Kira-kira hasilnya sama nopo beda? Wong sak masjid nonton bareng. Kira-kira waktu memulai bisa mampu melihat bedakan hitam putih, kira-kira sama atau beda Bapak Ibu? Kemungkinan beda, karena apa? Kualitas pandangannya beda. Yang satu pernah sakit belen, itu kan? Yang satu sehat terus, beda hasilnya. Yang satu sudah merasa melihat, membedakan, yang satu belum. Kalau gitu mana yang benar? Yang pertama melihat atau yang kedua? Nah, itulah betapa sulitnya menentukan waktu. Setelah kemudian dari ayat yang bersifat kualitatif tanpa menyebut angka, diubah pemahaman menjadi kuantitatif, menjadi angka. Dengan angka inilah Bapak Ibu menjadi paham kapan waktu subuh. Ketemulah bahwa sekarang bukan minus 20 derajat, tapi minus 18 derajat. Ketemu jam sekian, misalnya jam 4.36 menit misalnya. Tetapi mana yang benar, yang minus 18 derajat atau minus 20? Inilah fikih Bapak Ibu. Karena fikih tidak ada yang mutlak benar. Sehingga Muhammadiyah sekali sudah menentukan minus 18 derajat, bukan berarti Muhammadiyah lah yang paling benar. Bukan. Karena fikih memang bersifat relatif. Beda dengan syariah yang bersifat mutlak benar. Maka NU tetap ngotot bahwa subuh adalah minus 20 derajat. Jadi sampai sekarang NU tetap berpendapat bahwa subuh minus 20 derajat, kita mengubah 18 derajat. Sehingga syariah tidak mungkin kita ubah. Namanya subuh mesti hatta yatabayyana. Tidak mungkin Bapak Ibu kita mengubah ayat tentang hatta yatabayyana. Tidak mungkin. Yang kita ubah adalah waktu subuh dari pemahaman kita selama ini minus 20 derajat, kita ubah menjadi minus 18 derajat. Maka angka adalah fikih bukan syariah. Karena syariat tidak pernah menyebut angka. Maka fikih bisa berubah. Inilah yang kemudian ada prinsip dalam Islam, al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan, perubahan ruang dan waktu.
Jika yang berubah menyesuaikan perkembangan zaman bukan syariahnya tetapi fikihnya. Maka fikih berbeda-beda satu negara dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu zakat fitri besok, Bapak Ibu zakat fitri apa yang dikeluarkan? Beras. Berapa ukurannya? 2,5 kilogram. Pertanyaannya, apa ada dalil 2,5 kilogram? Di mana Bapak Ibu menemukan dalil syariah 2,5 kilogram? Coba kita udah bertahun-tahun zakat fitri 2,5 kilo. Di mana Bapak Ibu menemukan dalilnya? Syariah agama kudu dalil. Di mana Bapak Ibu menemukan dalil 2,5 kilogram? Di manakah Bapak Ibu menemukan dalil 2,5 kilogram? Nggak bakal ada. Yang ada adalah faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sya'amin tamrin sya'amin syairin sya'amin zabib, kan itu faradha sampun mertuake sapa Rasulullah zakat al-fitri ing zakat fitri sya'amin tamrin setunggal sok kurma sya'amin syairin setunggal sok gandum sya'amin zabib setunggal sok zabib anggur kering. Nah, jadi di situ nggak ada 2,5 kilogram, adanya setunggal sok, satu sok. Itulah syariah kita berzakat fitri adalah satu sok. Berapa satu sok, Bapak Ibu? Nah, berapa satu sok? Satu sok itu 4 mud. Ya, satu sok itu 4 mud. Lalu berapa satu mud? Berapa satu mud? Kalau kita baca di Fiqh Sunnah Said Sabiq, yang namanya satu mud adalah 2 telapak menungso dewasa dijadikan satu. Nah ini untuk menampung barang, itu namanya satu mud. Kalau begitu pertanyaannya, berapa on satu mud? Berapa on satu mud Bapak Ibu? Ya tergantung. Nah, wong gedudur, jarinya panjang-panjang, nah itu banyak. On-onannya mesti lebih banyak. Tapi kalau seperti saya jarinya pendek-pendek, mesti hanya sedikit. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau nekat sesuai hadis? Ya. Udah kita sepakat beras. Tapi karena hadisnya berbunyi satu sok, ya sudah satu sok. Saya ngereok beras 4 mud ini, 4 reok ini bawa ke panitia zakat. Meh takon panitia zakat, kok sidik men. Nah itu. Kok sidik men. Apakah kemudian saya nekat itu hadisnya ngono iku. Nah itu kan. Hadisnya ngono iku gitu. Inilah Bapak Ibu, maka dirumuskanlah namanya fikih. Pemahaman terhadap syariah menurut konteksnya masing-masing. Yang kemudian menjadi ijma, kesepakatan oleh ulama Indonesia bahwa satu sok adalah 2,5 kilogram. Sehingga 2,5 kilogram adalah tafsir. 2,5 kilogram adalah fikih ulama Indonesia terhadap kata satu sok. Tetapi fikih bisa berubah. Karena menungso saiki tambah gede-gede, dhuwur-dhuwur, jarinya tambah panjang-panjang gitu. Besok kita nyari orang yang paling panjang jarinya, suruh ngambil beras. Oh ternyata 5 kilo misalnya. Kita ubah satu sok sekarang bukan 2,5 kilogram, tetapi 5 kilogram. Apa boleh? Boleh. Itulah fikih. Bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Sehingga Muhammadiyah boleh mengubah waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Itulah fikih. Karena fikih bisa berubah, al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makan. Islam bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu.
ruangnya berubah, waktunya ruangnya berubah, fikihnya bisa berubah. Waktunya berubah, fikihnya bisa berubah. Kalau Bapak Ibu misalnya besok zakat fitri nekat mau bawa anggur kering ke panitia zakat fitri, angsal apa mboten? Bapak Ibu mah sesuai dengan hadis. Bapak Ibu besok bawa anggur ke panitia zakat fitri, 1 sok, angsal apa mboten? Angsal, mau hadisnya jelas kok. Mukur panitianya bingung kan itu. Boleh, tapi panitianya bingung. Karena melanggar ijma, kesepakatan ulama Indonesia yang mengubah menjadi beras. Apa alasannya beras? Macam-macam. Kalau di kitab fikih itu alasannya macam-macam. Ada yang alasannya mengenyangkan. Tapi namanya fikih semuanya bisa diperdebatkan. Mengenyangkan. Kalau ukurannya mengenyangkan, sinten sing dahar anggur kenyang. Kalau kemudian disimpulkan mengenyangkan, sinten sing dahar anggur kenyang. 3 kilo urung kenyang, jangan-jangan itu. Ya. Ya. Lalu makanan pokok. Kalau kita sudah sepakat beras, apakah makan pokok itu nasional atau lokal? Kalau lokal berarti kan singkong juga boleh. Karena makanan pokok singkong di daerah tertentu. Itulah fikih Bapak Ibu. Nah, begitu juga sampai pengertian puasa. Nah, puasa kalau dalam fikih sunnah Bapak Ibu saya kira sudah paham memaknanya adalah al-imsak anil muftirat min tulungil fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulungil fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Yang namanya puasa adalah al-imsak, mencegah, menahan diri untuk tidak berbuka terhadap hal-hal yang mestinya boleh untuk berbuka, al-muftirat. Dari kapan? Dari min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ma'annya yang disertai dengan niat karena Allah. Itulah puasa. Tapi saya akan menjelaskan tentang kata imsak dan durasi puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Saya akan menjelaskan ini. Bapak Ibu mungkin sekarang sudah menerima jadwal imsakiyah. Pun apa dereng. Di sana ada kolom imsak, ada kolom subuh. Berapa menit bedanya kolom imsak dan kolom subuh? Nah, 10 menit. Pertanyaannya, di mana dasar syariahnya? Di mana dasar syariahnya? Enggak ada. Inilah Indonesia. Ya. Membedakan antara imsak dengan subuh. Padahal mestinya menurut syariah, menurut fikih, yang namanya imsak ya subuh itu. Waktu dimulainya tidak boleh makan dan minum. Kapan? Ya waktu fajar atau waktu subuh. Kapan? Hatta yatabayana lakumul khaitul aswadu minal minal khaitil aswadi minal fajri. Itu. Jadi mestinya jadwalnya berbunyi subuh garis miring imsak, bukan 2 kolom. Nah itu ya, bukan 2 kolom mestinya. Jadi subuh garis miring imsak. Tapi itulah Indonesia, ulamanya begitu bijak, mengambil prinsip ikhtiyat, hati-hati. Maka sebelum lampu merah ada lampu kuning. Maka imsak adalah lampu kuning. Karena lampu kuning ya dirumuskan sakarpe ulama Indonesia. Gitu kan. Ya sakarpe ulama Indonesia. Ya sudahlah kita sepakati kira-kira 10 menit. Jadilah rumus. Imsak adalah 10 menit sebelum subuh. Itulah imsak menurut versi Indonesia. Nah itu. Karena makna bisa berubah karena geografis.
Maka ada kolom imsak sendiri, ada kolom subuh. Sehingga ketika sirine berbunyi imsak, itu masih ada 10 menit sebelum lampu merah. Sehingga begitu sirine berbunyi, Bapak Ibu masih bisa menghabiskan 4 gelas. Itu ya, 4 gelas. Apalagi sekarang ditambah 8 menit. Ya, karena radio televisi tidak mungkin ikut Muhammadiyah. Kecuali radionya Muhammadiyah ya. Yang lain pasti masih ikut pemerintah. Pemerintah belum mengubah waktu subuh. Pemerintah belum mengubah waktu imsak. Sehingga mereka nanti membunyikan sirine masih jadwal yang sekarang. Sehingga bagi Muhammadiyah tambah longgar. Ketika sirine bunyi masih ada waktu 18 menit. Jangan-jangan sirine bunyi Bapak baru bangun nanti ya. Sirine bunyi Bapak baru bangun. Tapi nggak usah demonstratif, mentang-mentang molor 8 menit, orang lain sedang berangkat subuh, Bapak Ibu nongkrong di teras sambil minum teh. Ya nggak usah lah ya. Manas-manasi yang nggak usah. Kemarin ada yang nanya juga, apakah kita nanti subuhannya nggak ikut jamaah dengan masjid yang sudah berjalan dengan waktu ikut pemerintah. Saya yakin mereka pun tidak tepat waktu seperti yang sekarang ada. Mungkin molornya 30 menit, sehingga Muhammadiyah tetap bisa jamaah dengan jamaah yang ada. Sehingga nggak usah kemudian jamaah warga Muhammadiyah membuat jamaah kloter kedua gitu ya. Yang kelompok pertama sudah subuhan, lalu Muhammadiyah datang subuhan gelombang kedua, mboten usah. Wong mereka juga sholat subuhnya pasti mundur, tidak mungkin di awal persis. Sehingga ketika mereka qomat, pasti sudah sesuai dengan waktu subuh menurut Muhammadiyah yang molor 8 menit. Enggak usah membuat jamaah baru, sehingga satu masjid ada 2 jamaah. Taraweh pun mestinya enggak usah lah ada jamaah yang masjid utama di 23 di ruang utama, yang Muhammadiyah di teras itu kan. Enggak usah. Syariah kita sama, kita beda dalam fikih. Beda dalam fikih, nggak usah kemudian terpecah dalam jamaah. Jadi beda fikih bukan berarti tidak boleh berjamaah dalam pandangan Muhammadiyah dan mayoritas Muslim Indonesia, mayoritas ulama. Kecuali ada 1-2 kelompok Islam yang eksklusif. Mereka tidak mau jamaah dengan yang lain karena merasa sebagai yang paling benar la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Itu kan salah penafsiran gitu. La islama illa bil jamaah, la jamata illa bil imarah, la imarata illa bil bayat, la bayata illa bil ta'ah, la ta'ata illa bil insofi. Ya, mereka merasa paling benar sehingga mereka tidak mau jamaah dengan yang lain. Itulah mereka paling rajin membuat papan petunjuk gitu ya. LDI 100 meter gitu kan. Orang Muhammadiyah 100 meter orang. Tapi paling rajin mesti LDI 100 meter. Kenapa? Biar mereka mudah mencari masjid, terutama kalau Jumatan. Karena mereka tidak mungkin mau sholat Jumat di masjid yang lain, harus di masjid mereka. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah bepergian hari Jumat ya nggak mungkin cari masjid Muhammadiyah. Cari masjid yang khotbahnya paling cepat. Nah, kalau perlu turun kendaraan langsung komat. Karena khotbahnya wis apal gitu. Langsung komat gitu. Karena apa? Kita beda fikih tapi tidak akan terpecah belah hanya karena beda fikih. Toh kita berada dalam satu syariah. Apa itu syariah? Sudah jelas dalam tarjih HPT. Wa ma anzalallah fil Qur'an wa ma ja'at bihis sunnatu shahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu syariat. Apa-apa yang diturunkan Allah dalam Quran dan sunnah berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Itulah syariat.
Jadi Quran, hadis itu syariah. Pemahaman terhadap Quran, hadis namanya fikih. Sehingga Bapak Ibu mengamalkan agama bukan pada level syariah, tapi pada level fikih. Maka umat Islam syariahnya sama, fikihnya beda. Namanya juga pemahaman. Bapak Ibu yang saya hormati, habis waktunya ya. Padahal belum sampai ke materi zakat. Jadi itulah puasa. Jadi pengertian imsak menurut syariah, menurut fikih berbeda dengan menurut budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia imsak adalah 10 menit sebelum subuh. Bukan berarti ulama Indonesia salah, tapi itulah bijaknya ulama Indonesia yang mengambil prinsip ikhtiyat, hati-hati. Jangan sampai kalau tidak ada lampu kuning, kita sedang makan belum selesai, bablas, ternyata sebenarnya sudah waktu subuh. Jadi itu hati-hati, bukan kesalahan ulama Indonesia. Karena saya baca di WA, ada yang menyalahkan ulama Indonesia. Indonesia salah memahami imsak katanya gitu. Bukan salah, bijaksana. Bukan salah, tapi bijaksana karena mengambil prinsip ikhtiar. Karena makna memang bisa berubah karena geografis. Sama, ada masjid, ada musola. Apa bedanya? Kalau dalam fikih syariah nggak ada bedanya. Masjid adalah musola, musola adalah masjid. Tapi kalau di Indonesia jelas, masjid untuk sholat Jumat, kalau musola tidak. Tapi ada efek fikihnya. Apa? Ada teman saya nggak mau sholat tahiyatul masjid karena datanya ke musola. Katanya Pak Tasir nggak ada sholat tahiyat musola gitu. Oh ya bener, pinter jenengannya. Pinter jenengan jebule ya. Jadi nggak ada tahiyat musola bener. Yang ada adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak ada tahiyat musola. Oh iya. Makanya kan jenengan langsung selonjor gitu. Tapi iya Pak Tasik kan nggak ada tahiyat nggak ada tahiyat musola. Ah, bener pinter. Jadi itulah fikih ya. Bisa dipahami beragam. Karena membedakan antara masjid dan musola. Kalau Bapak Ibu datang ke Masjid Nabawi, nanti ada papan tulisannya musola linisa. Itu di Masjid Nabawi, musola linisa, tempat sholat untuk wanita. Jadi musola adalah bagian dari Masjid Nabawi untuk wanita, musola linisa. Kalau di Indonesia musola tidak untuk sholat Jumatan, kalau masjid untuk Jumatan. Ternyata dampaknya pada fikih tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, itu imsak ya. Jadi puasa adalah imsak, menahan, mencegah makan minum dan larangan yang lain. Lah yang kedua, terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah tidak pernah bicara angka. Makanya berapa jam Bapak Ibu puasa? Nah, kalau kita Katulistiwa nggak ada masalah. Karena imbang antara siang dan malam. Sehingga puasa kita kira-kira 13 jam. Sehingga ibadahnya jelas. Tapi Bapak Ibu nggak pernah bayangkan bagaimana letak negara yang misalnya siangnya 23 jam. Pripun kira-kira. Terbit fajar sampai terbenam matahari 23 jam. Kita kuat napa mboten puasa sebulan 23 jam per hari. Dan kalau mau menuruti pengertian puasa seperti itu, ya itulah harus dijalani. Karena Allah tidak pernah mengatakan berapa jam kita berpuasa. Pokoknya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi mulai subuh plus matahari nongol. Nah itu kan ya. Jadi waktu subuh ditambah selama matahari masih nongol. Itu namanya durasi kita berpuasa.
puasa. Berapa jam? Beda-beda satu negara dengan yang lain karena posisi mataharinya beda. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Pertanyaannya, kalau di antariksa ada nggak terbit fajar dan terbenam matahari? Terus kalau ada umat Islam yang ikut astronot di sana, puasa atau tidak? Lalu gimana cara sholatnya makhluk yang di antariksa? Karena aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqi laili wa qur'anal fajri. Apakah di antariksa sana ada waktu fajar? Nah, itulah fikih, bisa berbeda-beda. Tapi karena ulama itu, Nabi itu lahir di Katulistiwa, semua fikih bernuansa Katulistiwa. Lah, padahal sekarang manusia mau tenang-tenang Katulistiwa. Mungkin di kutub utara ada, di kutub selatan juga ada. Paling tidak mendekati kutub utara, mendekati kutub selatan. Yang waktunya beda dengan Katulistiwa. Bahkan di luar bumi, di antariksa, di bumi lain, di planet lain yang tidak bisa diukur dengan terbit fajar, terbenam matahari, dan lain-lain. Maka fikihnya berubah, tapi sholat tidak mungkin dihapus, sholat tetap ada. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah fikih. Maka Bapak Ibu harus bedakan mana syariah, mana fikih. Syariah itu mutlak benar, tidak bisa berubah, dan semua sama, itu syariah. Tapi begitu sampai fikih, bisa berubah, berbeda-beda, dan relatif. Tetapi kalau nggak ada fikih, Bapak Ibu bingung. Maka pentingnya ada fikih. Siapa yang merumuskan fikih? Setiap kelompok umat Islam punya majelis fikih masing-masing. Di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di NU ada ahkamul fuqaha atau bahsul masail. Itu adalah kelompok perumus fikih. Perumus pemahaman terhadap syariah. Hasilnya beda, biasa namanya fikih. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh kemudian nihilis, harus ikut keputusan fikih. Karena Muhammadiyah ikutlah keputusan fikih di Muhammadiyah. Maka subuhnya molor 8 menit. Mana yang benar? Wallahu alam bishawab. Tetapi harus diamalkan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu memahaminya di Muhammadiyah, ikutlah paham apa yang dirumuskan Muhammadiyah. Selesai, itulah beragama. Dan keputusan suatu kelompok dalam agama tidak boleh divonis salah oleh kelompok lain. Sehingga keputusan Muhammadiyah yang mengambil subuh minus 18 derajat atau molor 8 menit tidak boleh divonis salah oleh NU. Ya, gitu ya. Itu. Begitu juga keputusan Muhammadiyah yang minus 18 derajat tidak boleh untuk memvonis salah keputusannya NU. Yang ada adalah amalkan sesuai paham masing-masing. Sebuah fatwa tidak boleh untuk menyalahkan fatwa orang lain. Fatwanya orang lain tidak boleh untuk memvonis salah fatwanya Muhammadiyah. Maka begitu Muhammadiyah membuat panduan ibadah masa pandemi, yaitulah keputusan Muhammadiyah. Tidak usah kemudian Bapak Ibu mengambil fatwanya ulama Afrika. Gitu ya. Muncul DWA, fatwa ulama Afrika di masa pandemi. Ya hanya beda dengan Muhammadiyah. Untuk perbandingan boleh, tapi bukan untuk memvonis fatwanya Muhammadiyah. Itu etika berfatwa. Sehingga Bapak Ibu bersyukurlah ada Muhammadiyah, ada yang lain, masing-masing membuat fatwa. Sehingga bukan berarti kita bingung, tapi ada petunjuk jelas bagaimana kita mengamalkan Islam. Itulah fatwa, itulah fikih. Bapak Ibu yang saya hormati, dan di tahun kedua Hijriah, bukan Hijriah, di tahun kedua setelah Hijrah, inilah perintah puasa diturunkan
sama dalam 1 tahun dengan perintah zakat. Juga 2 tahun setelah hijrah. Ketika di Mekah belum ada perintah seperti ini. Ini muncul setelah di Madinah. Kenapa? Masyarakat Islam terbentuk ketika di Madinah. Maka tata kelola manajemen negara sudah muncul di Madinah. Maka untuk mengelola negara butuh amunisi, yakni dana. Maka dana dibangun, pajak dibangun. Pajak inilah yang namanya zakat. Jadi zakat hakikatnya waktu itu ya sama dengan pajak. Maka umat Islam sekarang ya memahami zakat ya pajak itu. Lah kalau kita membedakan ada zakat, ada pajak. Jadi zakat adalah tahun kedua setelah hijrah. Untuk apa? Untuk kebutuhan negara. Untuk memenuhi kebutuhan negara. Sehingga kemudian penyebutannya untuk fuqara, masakin sampai ibnu sabil. Tetapi yang perlu dipahami Bapak Ibu, Allah tidak pernah menyebut kata 8 asnaf. Ya, bolak-balik Bapak Ibu dia menyebut 8 asnaf. Enggak ada itu di Quran 8 asnaf. Yang ada adalah deretan nama-nama asnaf. Tapi oleh Bapak Ibu dihitung, oh 8. Nah itu kan 8. Tapi Allah tidak pernah menyatakan kata 8. Itu artinya apa? Fikih bisa berkembang. Maka asnaf zakat juga bisa berkembang. Bisa jadi sekarang tidak 8, tapi lebih dari 8. Apa sah? Sah. Karena Allah tidak pernah menggunakan kata 8. Walaupun daripada takut kita kiaskan. Nah gitu kan. Ya. Kias sebenarnya adalah bentuk pengembangan dari makna yang setelah ada. Maka hakikatnya kalau zaman Nabi, apalagi Bapak Ibu baca tafsirnya Marawi atau tafsir ya kalau Abduh ya, masih Abduh dan Mustawal Marawi kan murid, guru dan murid. Itu yang namanya zakat ya sama dengan pajak. Boleh untuk membangun fasilitas umum. Ya. Karena apa? Karena pengertian kontemporer. Sehingga Bapak Ibu syariahnya nggak mungkin berubah, tapi fikihnya bisa berubah. Itulah maka Muhammadiyah melakukan tajdid. Sehingga tidak mungkin kita mentajdid ayatnya. Tidak mungkin kita mentajdid hadisnya. Tapi mentajdid pemahamannya. Mentajdid fikihnya. Supaya apa? Supaya al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Agar Islam sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Agar Islam sesuai perkembangan zaman. Karena zamannya berubah, maka berubah. Dulu anggur, gandum, kemudian tepung, gandum, diubah menjadi beras. Bahkan perubahan terakhir bukan beras tapi uang. Nah, itu perkembangan zaman. Tapi ngotot, nggak ada Nabi kok zakat uang, ya bener. Tetapi apakah nggak boleh? Inilah pemahaman fikih yang bisa berkembang. Maka pada teman-teman di Lazismu, Muhammadiyah harus berpikir progresif bukan konservatif. Namanya Islam berkemajuan. Islam yang progresif bukan Islam konservatif. Sehingga Muhammadiyah sekalipun Quran Sunnah bukan kembali dengan cara konservatif, tapi kembali dengan cara tajdid. Maka sudah jelas Muhammadiyah, gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, pembaharuan. Sehingga pemahaman terhadap zakat juga harus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Kita tidak boleh kolot, tetapi harus progresif. Apa kebutuhan masyarakat sekarang bisa dipenuhi dari zakat. Maka zakat tidak membatasi pada asnaf yang ada. Kalau memang ditemui di masyarakat, ada komunitas-komunitas yang membutuhkan di luar 8 asnaf yang ada. Minimal dikiaskan, itu kan, minimal
dibiaskan. Jangan sampai ada komunitas yang mestinya menerima, tidak menerima dengan alasan tidak tercantum dalam asma. Kalau seperti itu namanya kita konservatif. Apa bedanya konservatif dengan progresif? Kalau konservatif itu berpikir dengan cara lari ke masa lalu. Sementara kalau progresif berpikir proyeksi lari ke masa depan. Nah, Muhammadiyah Islam berkemajuan, bukan Islam konservatif. Maka harus berani mengambil tasdid, pembaruan dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai perkembangan zaman. Karena zaman memang berubah, waktu berubah, masyarakat berubah. Sehingga pemahaman fikih kita harus berubah. Sehingga ayat zakat tidak mungkin berubah. Tapi pemahamannya harus berubah sesuai perkembangan zaman. Sehingga pada teman Lazismu berkreativitaslah untuk mencari terobosan-terobosan pemahaman agar zakat bisa diterima masyarakat, bisa memberdayakan, memajukan, dan mensejahterakan masyarakat. Sebab zakat adalah zakat adalah pajaknya umat Islam. Zakat adalah amunisinya umat Islam. Tidak bisa berperang kalau tidak punya amunisi. Umat Islam tidak bisa berperang tanpa ada zakat, infak dan sedekah. Bahkan ayatnya di situ nggak ada kata zakat ya, innamas sedekah. Lalu gimana berubah menjadi zakat? Kan ayatnya tidak ada kata zakat di At-Taubah 60 itu. Bunyinya adalah innamas sedekah. Kok kita artikan zakat? Inilah ijma, kesepakatan ulama bahwa sedekah dalam ayat itu bermakna zakat. Maka lalu kalau kita baca di fikihnya Hasbi Asidiki, ternyata sedekah ada dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunnah adalah infak. Sehingga namanya mestinya adalah lembaga amil sedekah gitu ya. Mestinya. Tapi malah sedekah menjadi kata ketiga gitu ya. Zakat, infak dan sedekah. Mestinya malah sedekahnya yang dimunculkan, lembaga amil sedekah. Wong ayatnya inama sedekah kok. Kan ayatnya inama sedekah, enggak ada, bukan inama zakah gitu kan. Tapi kok lembaganya malah zakat gitu ya. Nah, inilah namanya muter-muter pemahaman gitu. Yang sudah kadung populer di masyarakat. Sehingga mestinya adalah lembaga amil sedekah gitu ya. Karena ayatnya jelas innamas sedekah. Tapi Hasbi Asidiki menyebut sedekah ada dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunnah adalah infak dan yang lain-lain. Tetapi wis kadung ya wis ben. Apalagi udah undang-undang ya. Tidak usah diubah menjadi lembaga amil sedekah, tapi lembaga amil zakat. Nah, yang menarik kata sedekah adalah akar katanya sama dengan sidik, kejujuran. Berapa Bapak Ibu keluar zakat, itu yang tahu siapa. Bahwa 2,5 kilo, 2,5%, dari mana ukurannya? Maka kita pikir benar juga sedekah katanya sidik kejujuran. Berapa Bapak Ibu keluar zakat sangat tergantung pada kejujuran Bapak Ibu. Kan amil nggak pernah ngerti harta Bapak Ibu berapa. Apakah amil pernah menginvestigasi harta Bapak Ibu? Nggak pernah. Tetapi amil percaya sajalah pada berapa yang Bapak Ibu keluarkan. Apa itu sesuai? Nggak yakin juga. Tetapi itulah ukurnya kejujuran. Maka sedekah akar-akarnya dengan sidik, jujur. Karena sebenarnya zakat sangat tergantung pada kejujuran Bapak Ibu.
Karena saya yakin Ambil nggak pernah ngerti lah. Gitu. Apakah lazismu PDM Wonosobo ngerti berapa jumlah harta ketua PDM? Saya nggak yakin. Maka ketua PDM akan zakat sangat tergantung pada kejujuran berapa harta saya yang mestinya wajib dizakati. Karena Amil akan manut mawon. Maka berjujurlah Bapak Ibu. Ya. Maka jujurlah Bapak Ibu. Berapa sebenarnya harus dikeluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah tadi. Sangat tergantung pada kejujuran Bapak Ibu. Di samping tadi, kepada lembaga amil zakat, pahami zakat sesuai perkembangan zaman, sehingga zakat benar-benar bisa untuk memberdayakan, tidak sekedar untuk charity. Zakat bukan sekedar lembaga santunan, tapi lembaga pemberdayaan. Sehingga meningkat dari mustahik menjadi muzaki. Karena apa? Di sana ada pemberdayaan, tidak sekedar disantuni, tapi diberdayakan. Maka disinilah kekuatan zakat sebagai amunisi umat Islam. Persoalannya, berapa persen dari zakat yang kita miliki untuk pemberdayaan. Nah, ini mungkin PR banyak bagi kita. Dan yang kedua adalah kejujuran kita semua. Tiap tahun kita ngomong potensi, capek kita ngomong potensi ya. Potensi umat Islam zakat mestinya sekian, tapi ternyata baru 3%. Udahlah capek ngomong potensi lah ya. Sekarang sudah saatnya bukan bicara potensi, tapi bicara aktualisasi zakat. Seberapa aktualisasi zakat Bapak Ibu tergantung kejujuran Bapak Ibu. Mari kita aktualkan, kita keluarkan, kita actionkan. Berapa harta kita sungguhnya keluarkan. Karena percayalah tidak mungkin Bapak Ibu miskin karena mengeluarkan zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.